Tantangan berat dihadapi dua pemain muda Persib Bandung, Robby Darwish dan Kakang Rudianto, bersama skuad Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 akan berjumpa dengan Thailand di babak semifinal ASEAN U23 Championship yang akan berlangsung di Stadion GBK pada Jumat 25 Juli. Timnas Indonesia dan Thailand sama-sama berstatus juara grup dan belum pernah kebobolan sepanjang fase ASEAN U23 Championship. Robby Darwish dan Kakang andil besar membawa Timnas Indonesia lolos ke semifinal setelah bermain imbang tanpa gol kontra Malaysia. Dua pemain muda Persib ini mendapatkan kepercayaan tampil sejak menit awal dari pelatih Timnas Indonesia U23 Gerard van den Berg. Selain berhasil membantu Timnas U23 lolos ke semifinal, Robby Darwish dan Kakang juga menunjukkan performa yang apik di lapangan. Kini mereka berdua berpeluang membawa Timnas Indonesia U23 meraih trofi Piala AFF untuk kedua kalinya setelah juara di edisi tahun 2019. Di pertandingan semifinal lainnya akan mempertemukan juara grup B, Vietnam, menghadapi Filipina yang secara mengejutkan menyingkirkan Malaysia setelah tampil sebagai runner-up di grup A tuntasnya. Bobotoh kembali dibuat terkejut setelah pengenalan dua pemain penting Persib Bandung di musim lalu. Malut United resmi merekrut dua pemain asing yang musim lalu berkostum Persib, yakni Ciro Alves dan Tyrone Delpino. Keduanya sepakat menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. CEO Malut United, Willen de Nanlohi, menyatakan keyakinannya terhadap kontribusi kedua pemain tersebut. Kami percaya mereka akan membawa dampak besar bagi tim. Ciro Alves bukan nama asing di sepak bola Indonesia. Winger asal Brazil itu memulai karir Liga 1 bersama Persikabo. Karirnya semakin bersinar saat membela Persib Bandung dengan catatan meraih 2 trofi juara. Saya ingin membuat musim yang hebat bersama Malut United. Perjalanan ini tidak mudah, tapi saya yakin kami bisa berjuang bersama, ungkap Ciro Alves. Selain Ciro, Tyrone Delpino juga mantan gelandang Persib Bandung asal Spanyol yang memberikan kontribusi besar atas raihan juara Persib Bandung. Ia pun siap membawa ambisi besar ke Malut United dan berjuang dengan Malut United. Senang bisa bergabung dengan Malut, saya akan bekerja keras dan membantu tim meraih kemenangan. Kehadiran Ciro dan Tyrone memperkuat ambisi Malut United untuk bersaing di papan atas musim ini. Selain membawa pengalaman, keduanya diharapkan mampu menciptakan sejarah baru bersama Laskar Kieraha tuntasnya. Media Malaysia menuntut FIFA hukum Timnas Indonesia U23 usai fans Garuda membentangkan bendera Malaysia dalam posisi terbalik. Laga panas antara Timnas Indonesia U23 melawan Malaysia pada babak penyisihan grup Piala AFF memunculkan polemik baru. Jalannya pertandingan yang berlangsung sengit justru tercoreng akibat insiden kontroversial dari tribun penonton. Dalam laporan yang beredar di grup Sabah Arena Bulletin, sejumlah supporter Indonesia tertangkap kamera mengibarkan bendera Malaysia dalam keadaan terbalik. Aksi ini memicu kemarahan tidak hanya dari fans Malaysia, tetapi juga memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Tindakan tersebut disebutnya tidak hanya menodai semangat sportivitas, tetapi juga jelas melanggar pasal 16.2 Kode Disiplin FIFA. Ditegaskan pula bahwa asosiasi akan bertanggung jawab atas penggunaan bendera atau simbol yang bersifat provokatif atau menghina yang dilakukan oleh pendukungnya. Menyusul insiden tersebut, Persatuan Sepak Bola Malaysia atau FAM disarankan untuk mengambil tindakan tegas.
termasuk mengumpulkan bukti foto, video, dan pernyataan sanksi untuk dikirimkan secara resmi kepada FIFA atau Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), tergantung pada status turnamen yang diselenggarakan. Tindak lanjut ini penting untuk menuntut dilakukannya investigasi dan tindakan disiplin terhadap PSSI yang juga gagal mengendalikan perlakuan supporter tim tuan rumah. Menurut media tersebut, sejumlah potensi sanksi bisa dijatuhkan kepada PSSI, antara lain berupa denda dalam jumlah besar, larangan membawa supporter ke stadion, menggelar pertandingan tanpa penonton, dan pencabutan hak menjadi tuan rumah, hingga teguran resmi dari Badan Sepak Bola Internasional. Tindakan tegas terhadap insiden semacam ini diperlukan agar tidak terulang di masa mendatang dan menjaga keselamatan semua pihak, baik pemain, ofisial, maupun penonton yang tidak bersalah tuntasnya. Persib Bandung menjalani laga uji coba di Thailand dengan hasil imbang 2-2 menghadapi Ratchaburi FC. Kedua gol Maung Bandung diborong oleh Beckham Putra yang tampil gemilang dengan mencetak brace. Sementara itu dua gol tuan rumah semuanya tercipta lewat titik putih penalti. Uji coba ini merupakan bagian dari agenda pemusatan latihan Persib di Thailand, di mana tim asuhan Boyan Hodak dijadwalkan menghadapi dua tim kuat, yakni Ratchaburi FC dan Polistero. Menariknya, di laga kontra Ratchaburi yang digelar pada Rabu 23 Juli, berlangsung secara tertutup tanpa liputan media dan tanpa pengumuman resmi dari klub. Hal ini pun membuat Bobotoh sempat bertanya-tanya tentang jalannya pertandingan. Langkah Persib menggelar laga uji coba tertutup bukan tanpa alasan. Pelatih Boyan Hodak ingin menjaga kerahasiaan taktik dan strategi yang tengah dikembangkan, terutama menjelang kompetisi resmi yang kian dekat. Kesempatan untuk tidak mempublikasikan detail laga juga telah dibuat bersama pihak Ratchaburi FC. Kebijakan serupa kabarnya juga akan diterapkan dalam uji coba selanjutnya melawan Polistero FC, yang dijadwalkan akan berlangsung pada Sabtu 26 Juli. Strategi ini dipilih untuk mencegah calon lawan mengintip kekuatan Persib Bandung yang kini dihuni sejumlah wajah baru dan racikan formasi anyar dari sang pelatih. Adapun laga perdana Persib di kompetisi Superliga akan digelar pada Sabtu 9 Agustus menghadapi Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api tuntasnya.